Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kami puji dengan riang. Tuhan. Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Saudara silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, introitus kita saat ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kami memenuhi hukum Kristus. Mari kita menyanyi Mars GKPB Bukit Doa. Di dalam rumah Tuhan, tinggikan
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama meminta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala ungkapan syukur kami angkat ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala sukacita dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh dipertemukan di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami memampukan kami untuk memahami dan mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Inenga Suame yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa urapi dengan Roh Kudus Allah, sehingga pemberitaan firman-Mu saat ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan sebagai pendengar, sehingga apa yang mereka boleh dengarkan saat ini Tuhan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan beriman mereka setiap harinya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala bentuk gangguan-gangguan yang akan merintangi ibadah kami saat ini, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 8, 3 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi dan selamat datang beribadah di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa. Khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Saya berharap saudara stay dan tidak mengerjakan pekerjaan lain dan fokus pada ibadah sampai selesai dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa yang ke-24. Dalam planning kita sebenarnya sambil memantau situasi COVID, kita ingin merayakannya secara lebih besar, agak lebih besar lah begitu, melibatkan semua tahun depan pada saat usia kita 25 tahun. Tapi semangat warga jemaat dan semangat panitia yang luar biasa sehingga pekerjaan Tuhan atau perayaan ulang tahun yang dilakukan hari ini juga sangat meriah. Oleh karena itu saya menghimbau jangan ada yang ketinggalan. Panitia sudah mempersiapkan semua hal-hal yang kira-kira dapat mempererat persekutuan kita, yang membuat kita merasakan tuntunan Tuhan selama 24 tahun. Itu sudah dibuat, disusun dengan sedemikian bagus. Ada unsur-unsur spiritualitas. Seberapa jauh pengetahuan kita dan pengenalan kita akan firman Tuhan. Ada cerdas cermat Alkitab. Ada juga yang bersifat olahraga, ya, pingpong. Ada juga yang senang catur, ya, ada catur. Ada juga yang merangkai bunga. Jadi saya berharap nanti ada follow up ya. Jadi begitu selesai ada lomba merangkai bunga dari ibu-ibu, setiap minggu sudah harus berubah. Ya. Jadi waktu kita COVID, kita pakai anggrek karena irit dan murah tetapi elegan. Tetapi sekarang COVID-nya sudah berangsur-angsur, sudah berdamai dengan kita. Ya, ada di tubuh kita, tapi tidak menyakiti kita, karena sudah ada vaksin juga penangkalnya. Jadi setelah merangkai bunga, ya, yang bagus-bagus itu tampilkanlah. Nanti saya minta kepada PWDK untuk ambil bagian tanggung jawab ini. Tidak perlu anggaran dari gereja. Ya, setiap pribadi yang diberkati tinggal lapor saja. Minggu depan saya yang sumbang. Minggu depan saya yang sumbang. Jadi menaburlah melalui bunga. Kira-kira begitu ya. Itu terkait dengan perayaan-perayaan. Kemudian juga ada lagu-lagu, saudara. Lagu yang kita nyanyikan tadi itu Mars GKPB Bukit Doa. Jadi komposernya ada di situ. Pak Julius, mohon berdiri. Inilah Pak Julius yang mengarang lagu ini. Itu bagus banget ya. Di gereja kita menyembah Tuhan. Jadi stressingnya kuat sekali. Di dalam rumah Tuhan kita menyembah Dia. Kemudian kesatuan. Supaya umat Tuhan itu bersatu. Gereja Tuhan kokoh memenangkan jiwa dan percaya kepada Allah di sorga. Jadi bagus sekali ini. Saya sendiri belum hafal karena baru minggu lalu diperkenalkan lagu ini. Seusai ibadah Pak Julius ada cerita-cerita ke bawah. Dan saya menghimbau lagu ini menggema di sepanjang bulan ini. Jadi setiap kita untuk di gereja, setiap kita menyanyikannya kita berdiri karena ini mars ya. Jangan menyanyikan mars dengan duduk gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh KD.
Yang berikut saudara, ada juga lagu beliau, itu Doa Bapa Kami. Saya tidak tertulis di sini dan saya berharap minggu depan akan ditulis di liturgi ya. Jadi ada lagu Doa Bapa Kami, biasanya selesai doa syafaat kita lanjutkan dengan Doa Bapa Kami. Tapi hari ini kita melagukannya. Ya, biasanya kita cukup pintar untuk nguping ya. Saya lihat kadang-kadang kalau di kampung itu tidak semua bisa baca note dan teks. Tapi kalau teman di sebelahnya jago nyanyi, dia bisa ikut jago juga. Nah, hari ini mungkin kita bisa begitu ya. Song leader nanti nyanyi dengan suaranya yang merdu, kita nguping. Setelah dinyanyikan berikut kata-katanya kan kita sudah hafal, tinggal lagunya saja, iramanya saja. Oke, itu pengantar saudara-saudara. Sekarang kita ke teks Alkitab yang kita baca tadi. Saudara, membayangkan nggak atau terbayang nggak dalam diri saudara ada orang yang berzina, ketangkap basah, lantas yang hidung belangnya, ya, si lakinya itu dibebaskan, dan perempuannya dibawa. Itu budaya apa itu? Kok kejam begitu ya? Kejam banget itu. Ya seharusnya kalau mau adil kan bawa juga lakinya, biar ketahuan bagaimana dia serong. Ini dibawa, ya, di bait Allah itu saudara-saudara. Jadi ceritanya kan Yesus naik ke Bukit Zaitun. Ya kalau kita ke Yerusalem hari ini, Bukit Zaitun itu memang disebut bukit Tuhan. Dan sebelahnya ada sinagoga, rumah Allah yang besar sekali. Dan dunia modern sekarang ini di situ juga di kompleks itu ada Universitas Yerusalem. Indah sekali tempatnya itu. Yesus ada di situ, Yesus ada di bait Allah. Pagi-pagi sedang mengajar. Dan orang banyak datang mendengarkan Yesus. Tiba-tiba ada orang, ya, ayat 2, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat, bayangkan, seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ya suasananya kira-kira seperti inilah. Tiba-tiba ini datang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah ini. Dibawa perempuan itu, ditaruh, dipermalukan, dihina seperti itu. Dan dia bertanya kepada Yesus, menurut hukum Musa, orang yang seperti ini harus dilempari batu. Bagaimana pendapatmu? Yesus nggak mau pusing dengan hal seperti itu. Dia tulislah sesuatu di tanah. Tidak dijelaskan oleh Alkitab apa yang ditulisnya. Dan orang-orang ini selalu bertanya terus, bagaimana pendapatmu? Dan Yesus berdiri. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Please, silakan lempar dia dengan batu. Dan Yesus duduk lagi, jongkok lagi, tulis lagi. Alkitab menceritakan satu persatu dari yang tua sampai yang muda meninggalkan tempat itu. Sehingga tinggal Yesus dan perempuan ini. Saudara perhatikan ya, kalau ada pekerjaan iblis, pelayanan bisa terganggu. Bayangkan tadinya itu orang banyak datang mendengarkan pengajaran Yesus. Tiba-tiba datang pengacau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan. Dan akhirnya apa? Satu-satu mereka pergi dan tinggal Yesus dan perempuan itu.
Yesus bertanya kepada perempuan itu, di mana mereka? Tidakkah ada yang melempari kamu batu? Dia bilang tidak ada. Tidak ada Tuhan. Bayangkan, dia langsung menyebut Yesus itu Tuhan. Murid-murid belum menyebutkan Yesus Tuhan di awal-awal. Ini kan baru pasal 8. Kadang Yesus disebut guru, disebut nabi, disebut rabi. Rabi itu guru. Tetapi perempuan ini langsung menyebut tidak ada Tuhan. Mereka sudah pergi semuanya. Dan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Dan sekarang pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Dalam bacaan teks yang lain kita mengenal siapakah perempuan yang dituduh bersinah itu. Perempuan itu adalah Maria Magdalena. Saudara, pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari bacaan ini? Inturitus tadi dari Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dan untuk itu kamu melakukan hukum Kristus. Setiap orang punya beban dalam hidupnya. Mungkin hari ini dia kelihatan begitu berjaya. Hari ini dia kelihatan begitu mulia. Begitu baik keadaannya. Tidak tergoyahkan. Mungkin juga kelihatan tidak ada perbuatan curang yang dilakukannya. Dan kondisi yang seperti itu tidak boleh menghina orang yang sedang menghadapi pergumulan. Dalam kondisi yang baik seperti itu, semestinya tidak boleh menghina orang yang sedang mengalami kemalangan. Saudara, refleksi ini saya mau sampaikan dengan kaitan sidang sinode kemarin. Yang menjadi sorotan tajam itu adalah persoalan di Yayasan Dianapura dan juga di PT BPR MBM. Kalau di Yayasan Dianapura itu sudah ke ranah hukum, biarlah tim hukum yang bekerja dan kita menunggu keadilannya. Sedangkan di PT BPR MBM itu masih menjadi pergumulan berat karena tingkat NPL itu sangat tinggi. Untuk menilai NPL itu ya kisaran 5%. 5-7% itu ya bolehlah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah di atas itu sudah ada bahaya. Dengan kondisi seperti itu sekarang muncullah orang-orang yang tanda kutip ya, boleh mengkritisi dengan tajam, boleh berteriak, munculkan nama-nama mereka. Mari kita selamatkan PT BPR, MBM dan seterusnya. Saya mengikuti perjalanan bank ini. Yang awalnya hanya memulai dengan 50 juta rupiah. Meningkat, memiliki modal 500. Meningkat sampai 10 M lebih. Dan mampu mengelola dana masyarakat dan dana pinjaman di atas 100 miliar. Di masa pandemik ini saudara-saudara ada persoalan. Persoalan yang mungkin dulu dipraktekkan dengan cara tidak benar, sekarang baru muncul. Dalam kondisi seperti itu saudara-saudara, semua warga mestinya mencari jalan penyelamatan. Tidak meneriaki mereka yang sebenarnya selama ini sudah berupaya untuk membuat PT BPR MBM itu bisa maju. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya masuk di Bukit Doa ini, untuk renovasi gedung ini saudara-saudara, kita punya dana separuh, dan separuhnya kita pinjam di PT BPR. Baru saja kredit itu berjalan, COVID datang dan kita tidak bisa bayar. Dan saya mendatangi satu persatu umat Tuhan di sini yang saya pikir mereka bisa membantu. Dan puji Tuhan saudara-saudara,
dalam waktu singkat kita mengadakan penggalian dana. Janji iman. Semua orang ikut ambil bagian. Ada dengan doanya, ada dengan ide dan pemikirannya, ada juga dengan semacam kewajiban sebagai warga jemaat untuk memberikan itu. Dan puji Tuhan saudara, sudah hampir selesai. Ya, rekan-rekan di rukun kedukaan meminjamkan uangnya yang ditabung di bank. Ada salah satu warga jemaat orang tua kita di sini juga yang meminjamkannya dengan tanpa bunga. Jadi cara Tuhan bekerja begitu ajaib. GKBP Bukit Doa mencontohkan, dia mau membayar hutangnya. Tidak ingin membuat PPR ini bangkrut. Saya berpikir setiap orang yang telah dibantu oleh bank ini pasti berniat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Orang-orang seperti itu mestinya diberi dorongan dan kekuatan. Sama dengan perempuan yang sedang kedapatan berzinah ini. Tidak semestinya dia dihakimi dan diadili, apalagi dirajam dengan batu. Orang yang sedang jatuh itu membutuhkan pertolongan. Orang yang sedang terpuruk membutuhkan penguatan. Sahabat karib yang datang sebagaimana Ayub ketika dia jatuh, kawan-kawannya ikut berpuasa, ikut berkabung menemani dia selama 7 hari. Bayangkan saudara, gereja mestinya memiliki sikap seperti itu. Tidak bersikap menuduh, padahal dia kalau punya uang dia taruh di mana? Apakah dia taruh di PT BPR? Ketika PT BPR ini membutuhkan tenaga yang handal, apakah dia menyumbangkan tenaganya di situ? Jangan-jangan dia akan, saya ini kan hebat banget, saya harus kasih bank lain supaya saya dapat gaji lebih gede. Tapi giliran bank ini terpuruk, sikapnya, arogansinya muncul sedemikian rupa. Saudara, saya ingin mengatakan sikap seperti itu tidak perlu diteruskan. Kita harus belajar dari teks ini. Orang yang jatuh tidak mesti dihakimi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Apakah Yesus tahu bahwa itu betul-betul berzina atau tidak? Tetapi Yesus tidak mau terlibat dengan urusan mau menghakimi. Tetapi Yesus menunjukkan sikap dan pembelaannya kepada perempuan ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kita? Apakah kita sering membuli, merendahkan, menghina orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang jatuh, orang yang sedang bergumul? Kalau tindakan seperti itu kita lakukan, pulanglah saudara, dan jangan lakukan itu lagi. Tetapi kalau keadaan saudara hari ini betul-betul dalam keadaan berdosa, tidak ada jalan keluar, dan terus-menerus berbuat dosa, cobalah perhatikan kata-kata Yesus, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Di jemaat ini saudara, saya masih bergumul dengan orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Contohnya apa? Hidup laki-laki perempuan tidak dalam ikatan pernikahan. Punya anak. Sebagai hamba Tuhan saya tawarkan, ayo menikah. Kalau nggak punya dana, alasan dana, saya kasih free. Apalagi saudara? Alasan adat, pulanglah urusan adat selesaikan. Ada pegawai kita berdatang dari kampung halamannya. Apakah kawin adatnya sudah? Belum. Pulang. Dan saya kasih izin. Kurang lebih 1 bulan. Saya kasih izin pulang. Tapi jangan lewat anak sekolah hari Senin. Jadi kalau tidak salah
Kemarin beliau sudah datang. Jangan hidup berkanjang di dalam dosa. Perhatikan kata-kata Yesus yang terakhir. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan biarkan dirimu begitu menantang Allah. Hukum tentang perzinahan masih berlaku. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Jangan berzina. Itu hukum nomor berapa? Silakan cari di Keluaran 20. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jadi ini pergumulan saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana mengantar jemaat ini hidup kudus. Hidup diberkati Tuhan. Yesus hari itu memang memberikan empati, memberikan perhatian, memberi dukungan, tetapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Sikapnya sangat tegas. Oleh karena itu saya katakan, baik warga jemaat yang tercatat dalam buku merah maupun simpatisan, jika saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, bagi yang hidup bersama tanpa diikat oleh pernikahan kudus, bertobatlah saudara. Kami siap melayani anytime. Saudara mau menikah malam, mau menikah pagi, mau menikah siang, diberkati di sini. Even hanya dengan 2 orang, dengan dua saksi, 4 orang cukup. Ya, majelis 2, jadi 6 orang lah. Ada 2 orang majelis, 2 orang saksi, pasangan suami istri. Kalau persoalan adat yang mengganjal saudara-saudara, pulanglah, selesaikan urusan adatnya. Pasti orang-orang di kampung akan senang menyambutnya. Jangan biarkan kita menjadi penentang Tuhan. Perzinahan itu adalah hukum yang masih berlaku. Dan itu akan mengganggu berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita. Mengganggu juga bagi persekutuan kita. Atau bagaimana ada orang begitu, tidak didisiplin, tidak dikeluarkan, dibiarkan saja. Saya dari sejak awal tidak pernah tolerir, tidak pernah membiarkan dosa itu di dalam kehidupan jemaat. Saya menjerit bagaimana cara menolongnya. Ketika anak-anak sudah harus cari sekolah, tidak punya akte kelahiran, kita menjadi perahan bagi orang-orang yang punya power. Ya bisa sekolah di sini, sebenarnya dia bisa sekolah di negeri kalau dia punya akte kelahiran. Kita bisa ditolong, tetapi karena sikap kita yang angkuh dan mau melawan Tuhan, maka rezeki kita terhambat. Saudara, mari kita mengaminkan firman ini. Pertama adalah bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Setiap orang punya beban. Kita bantu beban teman-teman kita. Tetapi kalau ada orang yang jatuh, jangan dibiarkan jatuh. Jangan dibiarkan terpuruk. Jangan dibuli, jangan disalahkan. Tetapi dibantu dan diangkat. Yang terakhir, saya ingin mengutip ayat yang ke-11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih untuk teladan baik yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Dia tidak menghukum dan menghakimi orang yang dituduh berzina. Dia memberikan pengampunan baginya. Ampuni kami ya Tuhan dalam kesalahan kami. Beri kami kekuatan untuk hidup di dalam firman-Mu, bertolong-tolongan menanggung beban kami. Karena dengan begitulah kami mengikuti hukum Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat
kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mohon waktunya sebentar, saya akan membacakan warta jemaat pada minggu ke depan. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh penatalayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Rabu, seperti biasa akan dilaksanakan les bahasa Inggris. Dan pada hari Kamis ada ibadah rumah tangga wilayah Harun di lantai Min 2. Dan ibadah wilayah Maria di Taman Geria Jimbaran. Dan ibadah rumah tangga wilayah Petrus di lantai Min 3. Mohon perhatian jemaat. Pada hari Jumat ada kelas katekisasi di ruang wedding. Dan pada hari Sabtu ada ibadah rally wilayah Kota Denpasar di GKPB Widi Satya Sesetan untuk pemuda. Pernikahan jemaat akan dilayani atas nama Saudara Robert Mbolik dan Saudari Yanti Dek Presri Teko pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 15 Wita di GKPB Bukit Doa Nusa Dua, dan pernikahan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Bagi calon pengantin jika ada pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama Bapak Gregory Charles Pokran dan Ibu Ria Angelica Saragi Johnson dengan alamat Jalan Mataram nomor 56 Kuta Badung dan masuk dalam wilayah Maria. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga yang pertama, Bapak Buce Andreas Fangidae, jemaat wilayah Petrus pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 4 Wita di Rumah Sakit Sangla Denpasar. Jenazah dimakamkan di Kupang pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 12.00 Wita. Dan yang kedua, Bapak Doningus Jo, ayah dari Ibu Sonia Lonijo, ayah mertua dari Bapak Melkianus Yunus pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 22.00 Wita di Sumba Timur. Seluruh jemaat Bukit Doa turut berduka cita, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan selalu. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk selengkapnya dan lebih detail, Bapak Ibu boleh melihatnya di dalam WhatsApp grup yang sudah dikirimkan sekretariat gereja. Terima kasih. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa untuk doa syafaat kita nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami versi Bukit Doa. Untuk itu dimohon untuk setiap jemaat ikut serta menyanyikan dengan dipandu oleh song leader.
Mari kita menyanyi dari Penolong yang Setia. Mari berdoa. Kami rindu Tuhan untuk selalu bersekutu denganmu, sebab dengan persekutuan dengan Tuhan senantiasa membawa kelegaan bagi kami atas setiap beban-beban hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Namun, satu hal yang kami percaya Tuhan, segala masa, segala beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa turut menyertai kami, terus memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu Tuhan, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka, baik di kantor, di rumah, di tempat-tempat kerja di mana Tuhan telah menempatkan jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi jemaat-Mu Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga mereka terus mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin, bahwa Engkau senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Mu yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu dalam segala profesi mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka Tuhan, baik sebagai orang tua maupun anak, diberkatilah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Nani Eko, ada Ibu Kristina Yulianti, Bapak Imade Bagus Bimaraya, Bapak Rocky Korputi, Ibu Yuliana Ina, Bapak Justus Adrianus, Ananda Julio Cleodendo, Bapak Pengondian Sihombing, Ibu Maderanti, Ananda Hevan Kristalian, Bapak Juliens Ashanto, Ibu Maria
Kuaryanti, Bapak Yus Ebenheiser, Ibu Wayan Suartini, Bapak Penatua Simon Menda, Bapak Julius Agustinus Pua, Ibu Olivia Verli, Ibu Juliana Lahung Kondo, Bapak Jufriadi Lakapu, Ibu Yunita Susanti Kune. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pertambahan usia yang boleh dialami oleh jemaat-Mu itu semata-mata karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Mari Engkau memberkati mereka Tuhan dalam berbagai aktivitas dalam keseharian mereka. Kiranya kesehatan kekuatan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka setiap harinya. Dan biarlah janji berkat Allah akan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Melkianus Yunus dan Ibu Sonia Loni, Bapak Karang Abednego dan Ibu Maderanti. Oleh karena Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan ulang tahun pernikahan. Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan, sebagai sepasang suami istri, biarlah mereka tetap hidup sepadan, mereka tetap saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Dan biarlah dalam kehidupan rumah tangga mereka, kasih Allah, berkat Allah akan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap hidup setia dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga turut merasakan duka cita oleh karena berpulangnya Bapak Buce Andries dan mertua dari Bapak Melkianus Yunus. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kematian adalah jalan bagi kami untuk memperoleh keselamatan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau senantiasa hiburkan keluarga, kuatkan mereka, sehingga mereka terus dimampukan untuk terus melanjutkan kehidupan beriman mereka kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati setiap pengurus-pengurus kategorial, sehingga hikmat dan kebijaksanaan akan senantiasa Allah curahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus dimampukan oleh Tuhan untuk mengurus dan mengatur penata layanan di jemaat ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati Tuhan, sehingga kedamaian, kesejahteraan akan menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini. Kami menyadari Tuhan dalam kehidupan kami, tentu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi kami terus berserah diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan senantiasa menjamah tubuh-tubuh mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga dapat menunjang setiap kebutuhan keluarga kami, dan biarlah nama-Mu tetap kami puji dan permuliakan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur pengharapan iman kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang saat ini kami akan nyanyikan secara bersama-sama. Dikuduskan nama-Mu.
Jemaat yang diberkati, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan ayat pengantar yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 147, bait pertama dan seterusnya. Di sini aku bawa. Ibadah
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah boleh memberikan kami kesempatan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami kembalikan untuk hormat dan pelayanan-Mu di gereja-Mu, di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan layakkan persembahan yang sudah kami berikan. Besar kecil itu Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian Marilah, Marilah Hai Saudara, Kidung Jemaat 338, bait pertama sampai yang keempat. Kita bahwa Yesus menerangi yang gelap. Yesus akan menyatakan yang tersembunyi. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Hiduplah di dalam terang dan pulanglah dengan damai sejahtera. Layanilah sesamamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.